Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Apriliana dari PSIK 7B Stika Cendekia Utama Kudus. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji reabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Langsung saja saya jelaskan materinya. Uji reabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Pengertian reabilitas yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, sehingga uji reabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun sudah dilakukan berkali-kali. Jenis-jenis uji reabilitas. Metode-metode uji reabilitas yaitu 1. Metode tes ulang, yang kedua ada formula Flanagan, yang ketiga Grombaens-Alpha, yang keempat ada formula KR, yang kelima ada ANOVA-Huth, dan metode yang sering digunakan yaitu metode Grombaens-Alpha. Rumus reabilitas tes. Untuk mengukur menggunakan rumus KR20 karena skor tes bersifat dikotomi, yaitu untuk jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, rumus reabilitas skala. Di sini, rumus Grombaens dapat digunakan untuk mengukur reabilitas skala atau kuosioner. Perhitungan uji reabilitas skala diterima jika hasil perhitungan R hitung lebih dari R tabel 5%. Yang terakhir yaitu kategori koefisien reabilitas. Yang pertama ada 0,80 kurang dari R11, yaitu 1 termasuk reabilitas sangat tinggi. Yang kedua ada 0,60 kurang dari 11, yaitu 0,80 termasuk reabilitas tinggi. Yang ketiga ada 0,40 kurang dari R11, yaitu 0,60 termasuk reabilitas sedang. Yang keempat ada 0,20 kurang dari R11, yaitu 0,40 termasuk reabilitas rendah. Dan yang terakhir min 1 R11, yaitu 0,20 termasuk reabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Materi selanjutnya yaitu konsep distribusi probabilitas. Definisi distribusi probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rentang probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Secara singkat, probabilitas adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Selanjutnya, di pendekatan perhitungan probabilitas. Pendekatan perhitungan probabilitas ada 3 konsep, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik didasarkan pada banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian.
Di pendekatan frekuensi relatif, nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau percobaan. Tidak ada asumsi awal tentang kesamaan kesempatan, karena penentuan nilai-nilai probabilitas didasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data. Yang terakhir ada pendekatan subjektif atau personalistic approach. Pendekatan subjektif dalam penentuan nilai probabilitas adalah tepat atau cocok apabila hanya ada satu kemungkinan kejadian terjadi dalam satu kejadian. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Kemudian di distribusi binomial atau distribusi Bernoulli yaitu suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, sakit sehat, dan lain-lain. Ciri-ciri distribusi binomial yaitu setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya tidak, sukses gagal. Probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Percobaan bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Kemudian, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Kemudian ada simbol peristiwa binomial, yaitu B berarti binomial, X banyaknya sukses yang diinginkan atau bilangan random, N jumlah trial, P peluang sukses dalam satu kali trial. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Fungsi distribusi probabilitas diskrit yang sangat penting dalam beberapa aplikasi praktis. Di sini distribusi Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Namun demikian, untuk suatu kejadian di mana N sangat besar atau lebih besar dari 50, sedangkan probabilitas sukses atau P sangat kecil seperti 0,1 atau kurang. Maka di sini nilai binomialnya sangat sulit untuk dicari. Di sini ada ciri-ciri distribusi Poisson, yaitu hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain terpisah. Kemudian, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Selanjutnya, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Kemudian di sini ada rumus distribusi Poissonnya. Kemudian yang terakhir ada distribusi normal, yaitu salah satu distribusi teoritis dari variabel random continue
Distribusi normal ini sering disebut distribusi Gauss. Kemudian di sini ada rumus untuk distribusi normalnya. Kemudian yang terakhir ada ciri-ciri distribusi normal, yaitu 1. Simetris, 2. Bentuk seperti lonceng, yang ketiga terdapat titik belok, yang keempat luas di bawah kurva, seperti gambar di samping. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga materi saya dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.